Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Solihin, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404112443. Pada hari ini Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP IT Darut Taqwa Asy-Syamsuriyah kelas 9 dengan materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita pada kesempatan di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya, yaitu pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. ya, supaya lebih berkah dalam pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita lebih mencintai negara Republik Indonesia ini, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diharapkan teman-temannya untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, sebelum dimulai pembelajaran, supaya lebih khusyuk dalam belajar dan supaya lebih meningkat kedisiplinan kita, silahkan rapihkan dulu pakaian kalian. Yang belum rapi, silahkan berdiri terlebih dahulu. Kalau sudah rapi, terima kasih, duduk kembali. Sebelum pembelajaran dimulai, kita ice breaking terlebih dahulu supaya lebih semangat dan rasa kantuk kita supaya hilang. Tepuk siang, tepuk malam. Silakan berdiri untuk membacakan sholawat nariyah. Berdiri, silakan. Sholatan. Terima kasih ya. Nanti untuk kedepannya supaya lebih fokus kembali. Kepada anak-anakku sekalian, sebelum dimulai pembelajaran kita absen terlebih dahulu. Ini kelas 9B ya. Ada yang tidak hadir? Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, pembelajaran hari ini, masih ingatkah pelajaran sebelumnya di minggu kemarin? Tentang apa? Tentang Al-Quran menginspirasikan ilmu, salah satu kesuksesan dalam keberhasilan. Ya, itu adalah pembelajaran pada minggu kemarin. Mudah-mudahan kita dengan mempelajari
yang berkaitan dengan ilmu tersebut kita lebih semangat lagi dalam mencari ilmu, khususnya ilmu pendidikan agama Islam ke depannya. Anak-anakku sekalian, dan insya Allah untuk pembelajaran sekarang bab 2 tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Dan untuk materi yang harus kalian kuasai atau tujuan daripada pembelajaran sekarang adalah yang pertama, kalian harus mampu deskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Kemudian yang kedua adalah kalian harus mampu menyimpulkan makna dalil nakli iman kepada hari akhir dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu meyakini akan datangnya hari akhir. Gitu ya. Jadi ada 3 komponen yang harus kalian kuasai dalam pembelajaran di pagi hari ini. Perlu kita ketahui bahwa meyakini iman kepada hari akhir dan peta konsep yang akan kita gali, yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah meyakini kepada hari akhir. Yang pertama, pengertian hari akhir. Kemudian yang kedua adalah pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga adalah dalil-dalil tentang datangnya hari akhir. Kemudian pembagian hari akhir dan hikmah beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa dunia atau alam yang kita duduki sekarang beserta isinya seperti apa? Seperti bumi, kemudian bintang, kemudian langit, semua makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di langit akan hancur dan tidak akan kekal. Hari ini disebut dengan, hari itu disebut dengan hari akhir. Atau bisa disebut juga dengan hari kiamat. Diketahui bahwa pengertian hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Nah, itu pasti ya. Pasti termasuk kita pun pasti akan hancur. Di samping itu, kita harus percaya terhadap adanya hari akhir, karena ini termasuk rukun iman. Rukun iman nomor berapa? 5. Coba Salwa, yang termasuk rukun iman itu apa saja? Pertama, Iman kepada Allah. Kedua, Iman kepada malaikat. 3, Iman kepada kitab-kitab Allah. 4, Iman kepada Rasul. 5, Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Berarti iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk teman kita. Mana buktinya bahwa hari akhir akan hancur? Nah, Allah telah berfirman, bahkan banyak ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang kejadian hari kiamat atau hari akhir. Ya, di antaranya seperti surah Al-Infitar, surah ke-82 ayat 1 sampai 5. Kemudian surat apa lagi? Al-Waqiah, surah ke-56 ayat 4 sampai 6. Kemudian surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-7. Kemudian surah Al-Qasas. Ya, bahkan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari akhir. Apa yang harus kita dapatkan dari pembelajaran ini? Hikmah apa yang harus kita dapatkan? Yang pertama, ingat, kita itu akan hancur, kita itu akan rusak, kita itu akan wafat, dan tidak akan ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali amal. Maka yang pertama, jadilah kita manusia yang rajin dan taat untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk dengan cara berdakwah. Dan tidak ada lagi dakwah yang paling baik adalah dengan tingkah laku, tutur kata yang baik, tingkah laku yang baik, kemudian orang lain melihat kita dan meniru sikap kita, itu adalah salah satu pendorong terbaik bagi manusia untuk berlaku baik dan mencegah perilaku buruk atau sering disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang harus kita peroleh setelah kita belajar daripada iman kepada hari akhir, kita harus senantiasa menjadi manusia untuk waspada dan berhati-hati. Kenapa? Setiap yang kita lakukan kecil besarnya itu akan dicatat oleh malaikat munkar dan nakir. Lebih jauhnya nanti ketika hari akhir, kalau kita tidak waspada maka kita akan celaka sendiri. Nah, sampai di sini kita paham? Insyaallah. Maka kemudian selanjutnya kita lakukan LKPD atau lembar kerja peserta didik supaya dibentuk kelompok. Sudah? Silahkan kalian melakukan pengamatan. Kemudian dari pengamatan tersebut yang barusan kalian pelajari dan mungkin sebelumnya pun telah dipelajari di rumahnya masing-masing, silahkan atur kelompoknya dan dibagikan kertasnya. Satu kelompok satu saja untuk melakukan tugas kelompok. Di antara tugasnya adalah tulis yang pertama nama kelompok terlebih dahulu, kemudian kelasnya, semesternya, dan tanggal kegiatan. Kemudian setelah itu diskusikan dengan teman kelompokmu apa yang dimaksud dengan istilah-istilah dalam tanda-tanda sebelum datangnya kiamat. Carilah hadis yang menjelaskannya dan apa isi kandungannya pada tanda-tanda kiamat tersebut. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Itu dari mana? Asal muasalnya keluarnya Dajjal. Silahkan kalian tulis hadisnya. Kemudian yang kedua adalah keluarnya Imam Mahdi. Kemudian yang ketiga turunnya Nabi Isa. Kemudian yang keempat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Silahkan kalian inspirasikan isi kandungan dari hadis yang kalian tahu. Mungkin kalian sudah belajar ataupun ada di antara teman kalian yang tahu yang berkaitan dengan hadis tersebut. Nanti silahkan kalian untuk bisa menjelaskan di depan, mempresentasikan. Udah ya. Silahkan waktunya kurang lebih 10 menit. Keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal. Silahkan kelompok berapa ini? Kelompok 1 silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang keluarnya Imam Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Yahrujul Mahdi min bayni yadai saati rawahu Ahmad. Hadis ini menyebutkan tentang kedatangannya Imam Mahdi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman. Imam Mahdi sebagai seorang pemimpin yang akan membawa keadilan, kebaikan bagi umat manusia. Pada akhir zaman, nama Imam Mahdi sama dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, berarti alhamdulillah kalian telah mampu
menjelaskan tentang tanda-tanda akan datangnya kiamat kubro. Selanjutnya adalah kita mencoba sekarang tugas individu. Ya, satu kali lagi tugas individu, dan untuk tugas kelompoknya supaya dikumpulkan. Nah, ini tugas individunya diisi oleh masing-masing. Silahkan. Ini sangat mudah karena hanya di sana ada tanda seperti baterai penuh. Berarti kalian memang selalu. Yang tandanya cuma 2 itu berarti sering. Ada yang 1 tandanya berarti jarang. Ada lagi yang sama sekali tidak ada tanda diisi baterainya. Itu mungkin kalian tidak pernah. Jadi, jangan melihat kepada temannya. Diisi, jangan melihat kepada temannya. Ya, waktunya telah habis. Silahkan dikumpulkan. Udah semuanya? Ya, terima kasih. Mungkin itu untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah telah selesai. Namun kita simpulkan terlebih dahulu untuk materi pembelajaran di pagi hari ini, yaitu dengan materi apa? Meyakini hari akhir dan mawas diri. Kemudian apa yang kalian tahu tentang hari akhir? Hari akhir adalah hari berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah. Yang kedua, hari akhir, iman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Percaya manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah. Kita bersama, apa dalilnya? Surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. nah, silahkan kalian cari kisah-kisah sebagai inspirasi dengan harapan kita sering mengingatkan akan adanya hari akhir, kita menjadi anak yang lebih baik, kita menjadi anak yang lebih beriman lagi, dengan harapan ketika nanti kita bangkit di yaumil kiamah dalam keadaan selamat lagi. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pembelajaran hari ini, dan silahkan kalian bereskan dulu semuanya, dan kalau bisa mejanya dirapihkan terlebih dahulu. Silahkan kalian duduk seperti sebelum dibentuk kelompok. Sebelum pulang, mari kita baca doa dimulai. Subhanaka Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.